Kenapa ya? Seringkali awal tahun kita sampaikan berkat Tuhan, kita sampaikan perkataan iman, tapi kenapa di akhir tahun tidak semua mukanya sumringah? Tahu sumringah? Nah, coba terjemahkan tadi sumringah. Nah, kinclong, bahasa Cinanya, nggak tahu benar apa ya. Kenapa nggak semua sukacita mukanya akhir tahun? Desember kan harusnya sukacita dong. Ya. Bahkan kalau mau jujur nih bukan cuma Desember, tapi tiap akhir bulan kita sering sukacita. Atau jujur saja mungkin tiap akhir minggu kita sukacita. Bahkan mungkin tiap hari kita bisa sukacita. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan? Seringkali saya katakan begini, karena saya dapat beberapa email ya, yang harus saya jawab, dan kadang-kadang menjawab email susah banget. Ya. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, masalah saya begini, dia nggak ceritakan latar belakangnya. Nah, saya mesti menjawab. Jadi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa demikian? Kenapa seringkali gereja Tuhan, orang percaya sudah melakukan bagiannya untuk Tuhan, tapi kok Tuhan tidak bela-bela hidupnya? Berapa banyak kita suka bilang, saya sudah ibadah, saya sudah ke gereja, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa. Untuk siapa yuk? Untuk Tuhan kan? Because of His name. Karena namanya, karena pribadi dia. Tuhan bilang itulah masalahnya Olga. Orang sibuk melakukan banyak hal untuk diriku. Orang sibuk melakukan banyak hal untuk orang lain. Tapi mereka lupa melakukan hal yang penting untuk hidup mereka. Tadi waktu kita jalan dari rumah, bukan jalan ya maaf, kalau jalan keringetan habis ya keringetan bau semuanya. Kita naik mobil dari rumah ke sini. Saya bilang begini, seringkali orang percaya lupa melakukan hal yang penting bagi hidupnya. Dia sibuk melakukan bagi orang lain, dia sibuk lakukan bagi Tuhan. Waktu dia tidak mengalami janji Tuhan, dia sibuk nyalain orang lain, dia sibuk nyalain Tuhan, karena dia pikir dia sudah taruh berapa modalnya, mana returnnya, mana balik modal. Tuhan bilang, emang gua nih Tuhan bandar judi? Tuhan bilang, oh iya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan ajar aku dong Tuhan, biar mengerti Tuhan. Tuhan bilang, kau kan bilang, kalian kan bilang nyanyi, engkau baik kudusku, engkau tempat di mana aku bersemayam. Bangun hidupmu, lakukan sesuatu bagi dirimu. Sebab waktu engkau membangun dirimu, engkau melakukan sesuatu bagi dirimu, sesungguhnya engkau sedang melakukan hal itu bagiku, Tuhan bilang. Halo? Halo, berapa banyak orang baca Alkitab hanya karena kewajiban? Nanti kalau minggu Pak takut waktu khotbah ditanya Pak Olga, siapa yang belum baca Alkitab? Kan bensin kena katakan ditanya. Coba siapa yang belum memberikan 1 M? N angkat tangannya, biar aku doain dikasih 1 M. Coba ditanyain, siapa yang belum baca Alkitab? Ada yang berani angkat tangan? Sebanyak-banyaknya ibu makan, bapak ibu makan daging yang membuat kita berani. Kalau ditanya demikian pasti nggak berani angkat tangan. Dalam hati begini, tiba-tiba disambung, angkat tangan tinggi-tinggi dalam hati, paling tinggi dalam hati angkat, gua. Berapa banyak orang yang sering kali melakukan aktivitas rohani dalam hidupnya, berpikir bahwa itu untuk Tuhan, berpikir itu untuk orang lain. No. Stop doing things for others or for God, but start to do things for yourself. Lakukan sesuatu untuk membangun dirimu. Kalau kita baca Alkitab hanya karena hukum rohani, hanya karena tugas hukum Taurat, maka Bapak Ibu sedang melakukannya bukan bagi dirimu sendiri. Engkau sedang tidak membangun dirimu. Tapi waktu engkau sadar engkau butuh firman Tuhan, engkau sadar engkau membutuhkan kasih karunia-Nya, dan engkau cari itu, engkau baca firman dengan kesadaran aku haus dan lapar akan Engkau Tuhan, maka engkau sedang membangun dirimu. Automatically kalau kita bangun diri kita sedang membangun kediamannya. Kita sedang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya apa ya? Kalau kita dipulihkan, kita diberkati, maka kita siap jadi berkat. Ini konsepnya. Tuhan bilang orang banyak lakukan hal bagiku, tapi mereka lupa lakukan hal bagi Dia. Nah, hari-hari ini, mari mulai lakukan hal-hal yang berguna bagi hidup kita. Ya, saya tidak mengajak kita egois. Maksud saya begini, mulai fokus dengan hidup. Ibadahlah dengan pengertian yang benar, berumah tanggalah dengan prinsip firman Tuhan. Ya, saya bilang sama yang ikut saya bilang memang capek sih bawa 2 anak naik mobil keliling-keliling, capek. Kalau saya mau kasih pilihan beli tiket pesawat, kita mau naik pesawat selesai. Tapi saya bilang sama istriku, saya kehilangan banyak hal yang berharga waktu saya masih kecil karena berbagai hal. Saya tidak mau anak saya kekurangan hal yang berharga waktu dia masih kecil.
Sekarang saya mau ajari dia untuk mengerti bagaimana tentang hidup, bagaimana bapaknya peduli dengan dia. Saya ajak dia keluar dari kenyamanannya. Kan di rumah nyaman tuh kan. Saya ajak dia tinggal di mobil. Dia bingung tuh, ya lompat depan papinya, lompat belakang maminya. Mau keluar nggak boleh. Ketabrak mobil Pak Bu ya. Jadi dia berjuang. Saya bilang, Sharon, you have to learn. Kadang-kadang dalam hidupmu akan ada limitation, batasan-batasan yang Tuhan buat. Bukan Tuhan jahat, tapi karena Tuhan lagi latih diri kita. Ya, dan puji Tuhan, ya ajaib, bagi saya mujizat ya. 2 anak bayi, 1 6 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 1 2 tahun setengah bisa jalan 2000 km tanpa ada masalah berarti. Ya, mereka makan apa yang kami makan, mereka lihat apa yang kami lihat, bersuka cita. Ya, kami kedinginan, kami kepanasan, kami kedinginan, mereka kayaknya nggak kedinginan, santai aja bayi gitu ya. Kita udah. Jadi saya ajari mereka. Saya bilang saya tidak mau kehilangan itu. Saya akan latih dia, saya akan ajari dia, saya akan bilang sama dia tiap hari kalau papi sayang dia. Oke? Suatu hari kelak, waktu dia tumbuh dan tiba-tiba dia mesti memutuskan jalan sesuai firman atau jalan nggak sesuai firman, biarlah hubungan saya dengan dia di masa kecil yang dia belum mengerti, tiba-tiba dipakai Roh Kudus untuk ingatkan dia, Sharon, papimu sayang kamu, jangan lakukan. Itu yang saya lakukan. Saya investasikan bagi dia. Kadang-kadang capek Pak, tapi to teach her, untuk tentang bus, saya bawa gendong naik bus, saya ajari dia. Saya lakukan hal-hal yang berguna bagi saya dan bagi dia. Saya bilang sama saya, kalau kita melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua kepada suster, kepada yang lain, ya enggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan heran kalau waktu dia besar nanti, 17 years old, sweet 17, tiba-tiba dia bikin keputusan yang meruntuhkan hati kita. Jangan heran saja. Tapi kalau dari kecil kita jaga hubungan dia, ya, berpayah-payah saya bawa dia gendong nenek ojek, kan lucu tuh Pak ya, anak kecil nenek ojek kan, semua dilambai dada gitu ya. Dia dada, bapaknya nahan dada karena berat Pak Bu ya. Tapi demi dia mengerti tentang kehidupan saya ajarin. Oke? Jadi mulai hari ini, mulai lakukan hal bagi diri, mulai lakukan hal-hal yang berguna bagi diri. Ini pelayanan tentang, ya. Bahkan yang keempat dikatakan akan Tuhan bangkitkan pelayanan daripada Daud. Satu masa di mana terjadi pemulihan penyembahan, pemulihan gereja, pemulihan kehidupan.